perkenalkan nama saya Maria Panggabean, saya jurusan Sosiologi Agama, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Namun sebelum saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan hubungan pendidikan, individu, dan masyarakat, pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rina Kesha Silaban, SPD MHUM, selaku dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, langsung saja. Adapun yang dimaksud dengan subtopik dalam hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan adalah sebagai berikut. Baik, dalam pokoknya yang pertama, kita akan membahas tentang status dan peran individu masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Nah, secara sosiologis, individu tidak bisa hidup tanpa pertolongan manusia-manusia lain yang ada di sekitar kita. Dalam hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan adanya peran, fungsi, dan di mana fungsi tersebut berupa kepentingan, perlindungan bersosialisasi dengan masyarakat, seperti dukungan mencurahkan isi hati. Nah, dalam hal ini, perlu adanya keterkaitan hubungan individu masyarakat melalui adanya teori. Teori yang pertama menerangkan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu bagi individu-individu yang menjadi warganya. Teori ini dikatakan teori realisme sosial. Maksudnya adalah ketidakberdayaan individu dalam masyarakat, misalnya individu memberikan sesuatu kepunyaannya kepada masyarakat lainnya. Teori yang kedua, yaitu yang sebaliknya, sebalikan dari teori yang pertama. Teori ini dimana dikatakan menerangkan bahwa individu merupakan komponen masyarakat yang terpenting. Masyarakat dibentuk oleh individu-individu untuk melindungi kepentingan mereka. Teori ini juga disebut dengan teori nominalisme, artinya individu memegang posisi penting, sedangkan masyarakat merupakan refleksi atau cerminan saja. Selanjutnya teori yang ketiga, berpandangan bahwa individu dan masyarakat memiliki posisi yang seimbang. Teori ini dinamakan teori keseimbangan. Artinya, tanpa kehadiran individu, tak akan ada masyarakat, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang lain. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji masyarakat mengenai dua aspek, yaitu struktur dan proses. Struktur masyarakat adalah jaringan hubungan status dan peran antar komponen masyarakat yang disusun atas dasar variabel tertentu. Yang dimaksud secara proses sosial adalah interaksi antar warga, masyarakat, beserta perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam masyarakat, setiap individu memiliki status dan peran. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakatnya. Jadi status dan peran merupakan dua hal yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Dalam sosiologi dikenal dengan adanya tiga kategori status. Yang pertama status bawaan, yang kedua status hasil usaha, yang ketiga status yang diberikan. Setelah mengkaji masalah status dan peran individu dalam masyarakat dan ternyata ada beraneka ragam serta sering terjadi konflik status dan konflik peran. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Pertama, kita lihat bahwa pendidikan bisa merupakan indikator status seseorang. Melalui pendidikan, orang belajar memainkan peran sesuai dengan status yang diembannya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu pengelompokan dan pelapisan sosial. Sebagaimana makhluk sosial, manusia hidup berkelompok. Anak-anak tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil dalam kelompok yang bernama keluarga. Charles Horton Cowley adalah orang pertama yang memberikan julukan kelompok primer kepada kelompok kecil yang orang-orangnya saling mengenal dengan akrab. Ferdinand Tonis membedakan kelompok primer dan kelompok sekunder dengan istilah Gemeinschaft atau artinya penguyuban dan Gesellschaft yang artinya pantabayan. Perlu diperhatikan bahwa dalam kelompok-kelompok sekunder bisa terdapat kelompok-kelompok primer yang anggota-anggota memiliki hubungan akrab. Satu hal lagi di situasi pengelompokan sosial yang berkaitan dengan pendidikan adalah pengelompokan atas dasar tempat tinggal, yaitu
penduduk desa dan kota, dan penduduk Jawa dan luar Jawa. Nanti akan kita lihat kaitan keduanya dengan kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh kebijakan politik dan dampaknya pada masalah kependudukan. Setiap kelompok kadang-kadang membedakan diri satu sama lain dengan menggunakan simbol-simbol yang ada pada lainan, bahkan memiliki tradisi-tradisi tersendiri. Sehubungan dengan ini, kita kenal adanya kelompok etnis yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan sendiri. Apabila kita berbicara tentang stratifikasi atau lapisan sosial, pada dasarnya kita berbicara tentang penguasaan sumber sosial, yaitu segala sesuatu yang oleh masyarakat dipandang berharga, tetapi terbatas dalam dua jumlah, sehingga untuk memperolehnya diperlukan usaha-usaha tertentu, seperti harus bersaing atau berebut dengan orang lain. Menurut Max Weber, ada 3 faktor sosial yang bertidakmerataan pemiliknya menyebabkan terjadinya pelapisan sosial. Yang pertama, kemakmuran atau status, dan memiliki status serta posisi puncak sehingga gaya hidupnya pun mantap dan anggun. Selanjutnya ada masyarakat yang memiliki sistem pelapisan sosial terbuka. Artinya, warganya punya kesempatan untuk naik dalam tangga sosial. Orang dari lapisan sosial bawah biasanya naik ke lapisan menengah atau bahkan ke lapisan atas. Sebaliknya pun bisa terjadi, orang bisa jatuh ke lapisan sosial yang lebih rendah. Mengenai pendidikan dengan status sosial dan pelapisan sosial, telah banyak penelitian dilakukan di berbagai masyarakat dan bangsa. Meskipun demikian, banyak hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, ditemukan bahwa sikap dan perhatian akan pendidikan ada kaitan dengan pelapisan atau status sosial. Kedua, pendidikan lebih menguntungkan kelas menengah dan kelas atas cukup kuat untuk mendukung kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya. Ketiga, keberhasilan pendidikan di sekolah tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan peserta didik dalam belajar, melainkan lebih sering tergantung kepada dukungan finansial dari orang tua. Selanjutnya, perbedaan kualitas pendidikan juga tampak antara sekolah yang terdapat di komunitas perkotaan dengan yang berada di pedesaan. Situasi semacam ini merupakan salah satu pendorong untuk terjadinya arus urbanisasi di kalangan pemuda dan peningkatan kemacetan lalu lintas. Di negara kita, perbedaan semacam itu juga terjadi antara sekolah-sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa yang berpengaruh pada mobilitas penduduk yang berlawanan dengan arah transmigrasi. Dengan demikian, pemerataan mutu pendidikan antara kota dan desa dan antara daerah-daerah akan mendukung kebijakan transmigrasi dan pemerataan kesejahteraan. Adanya pengelompokan dan pelapisan sosial adalah pemerataan agar menerobos batas kelompok dan batas lapisan masyarakat. Pemerataan merupakan isu pokok atau konsep kunci dalam pengelompokan dalam lapisan sosial. Pemerataan itu sendiri bersifat multitafsir. Apakah pemerataan itu bermakna agar yang pertama setiap anak mendapatkan kesempatan belajar, atau yang kedua anak mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, atau yang setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin. Akan lebih mudah tercapai apabila didukung oleh bakat. Bahkan pada hal-hal tertentu, peran bakat dalam perbaikan status sosial lebih menonjol daripada pendidikan. Pembicaraan tentang pelapisan sosial diakhiri dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perubahan dan peralihan dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Ada 2 macam mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Pada mobilitas horizontal, perubahan terjadi dari satu status sosial tertentu ke status sosial lain yang terdapat pada lapisan sosial yang sama, sehingga tidak mengubah derajat orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang petani berubah menjadi seorang karyawan dengan pendapatan yang sama. Mobilitas vertikal merupakan perubahan berbentuk kenaikan atau penurunan derajat orang yang bersangkutan melewati batas lapisan sosial. Misalnya, seorang karyawan diangkat menjadi mandor atau pimpinan perusahaan.
maka persaingan untuk memperoleh posisi yang lebih baik berlangsung ketat. Dalam situasi pendidikan, peran pendidikan menjadi sangat penting karena seperti telah dikemukakan, pendidikan merupakan variabel utama dalam pembentukan pribadi. Selain itu, pendidikan berperan sebagai kekuatan pembentuk kompetensi-kompetensi, baik kompetensi praktis maupun kompetensi sosial dan moral. Baik, kita lanjut untuk itu. Selanjutnya kita melanjutkan submateri yang ketiga, di mana perubahan sosial dan pendidikan. Setelah membicarakan tentang pendidikan dalam keterkaitannya dengan kelompok sosial dan kelapisan sosial, berikut akan dibicarakan pendidikan pada masyarakat yang berubah dengan ketepatan tinggi dan meningkat. Kedua-duanya, yaitu masyarakat dan pendidikan, mengalami perubahan yang cukup keras yang satu sama yang lain saling mempengaruhi. Di mana tentang perubahan sosial, para ahli sosiologi telah lama membicarakan sejak zaman Ibnu Khaldun. Seperti dikemukakan Lauer, ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan sosial budaya itu di dalam kajian sosiologi. Para ahli melihat perubahan sosial dari dua dimensi, yaitu struktur dan proses yang berlangsung dalam masyarakat. Struktur sosial itu adalah jaringan hubungan status dan peran, sedangkan interaksi adalah proses saling berhubungan dan saling mempengaruhi antar warga suatu masyarakat atau suatu komunitas. Perubahan sosial dalam sistem nilai, sikap, serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang merupakan komponen inti budaya. Dilihat dari sisi perubahan sosial budaya, selain itu derajat perkembangan yang beragam antara komunitas dan tingkat perkembangan yang menanjak. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik tradisional. Secara umum, masyarakat Indonesia adalah masyarakat dalam transisi. Artinya, berada pada tahapan transisi atau peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu orang tidak menyukai, bahkan menolak perubahan. Kemudian muncul sikap apatis terhadap perubahan, membiarkan perubahan karena tidak dapat dihalangi. Selanjutnya muncul keinginan akan terjadinya perubahan. Perubahan diharapkan. Jika secara umum sikap orang terhadap perubahan itu bergeser dari menolak, membiarkan, mengharapkan, dan merencanakan serta mengendalikan sendiri perencanaan. King Martin, sosiolog pada Universitas Columbia, Amerika Serikat, menghasilkan dampak baik dan positif sesuai dengan kepentingan atau tujuan dari dampak fusional maupun yang tidak direncanakan ataupun yang diproblematis atau dampak disfungsional. Dampak yang bersifat disfungsional merupakan masalah yang lebih berat daripada berhasilnya diatasi masalah. Secara umum kita kurang mengantisipasi dampak negatif yang bakal terjadi sehingga karenanya kita lalai memikirkan langkah-langkah untuk menghindarinya. Itulah beberapa karakteristik dasar masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan sosial budaya. Itulah beberapa karakteristik dasar masyarakat dan kaitannya dengan perubahan sosial. Karakteristik itu di seluruhnya terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam kehidupan bukan hanya masyarakat yang berubah, pendidikan pun mengalaminya dengan kecepatan yang tidak kalah tinggi sebagaimana yang dibicarakan pada bagian berikut. Pendidikan pada masyarakat yang berubah oleh Olive Bank menyebutkan bahwa dewasa ini sejalan dengan ledakan pada sendi-sendi kehidupan lain. Dalam pendidikan pun terjadi sebuah ledakan. Perubahan besar yang berlangsung dengan kecepatan tinggi. Perubahan itu bersumber pada dua hal, perkembangan teori dan kebutuhan di lapangan. Secara umum, perubahan mendasar yang terjadi di dunia pendidikan meliputi yang pertama, dahulu pendidikan hanya ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan kaum elit. Sekarang pendidikan merupakan kebutuhan semua orang. Yang kedua, dahulu peserta didik kurang mendapatkan perhatian dalam pendidikan. Sekarang kepentingan peserta didik menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, karakteristik peserta didik pada level individu
kurang mendapat perhatian. Sekarang pendidikan memperhatikan karakter individu beserta peserta didiknya. Yang keempat, manajemen pendidikan. Dahulu tersentralisasi pada pemerintahan pusat, sekarang disentralisasikan ke level kabupaten, kota, bahkan sekolah. Orientasi ke masa depan atau future oriented membayangkan bahwa hasil dari belajar akan digunakan pada situasi masa datang yang berbeda. Orientasi dari masa ke masa depan merupakan kata kunci atau isu pokok dalam merencanakan pendidikan pada masyarakat yang berubah pada kecepatan tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan, yang pertama, manusia hidup bermasyarakat yang di dalamnya setiap individu memiliki status dan peran tertentu. Karena individu yang memiliki banyak status dan peran, maka sering terjadi konflik status dan konflik peran. Yang kedua, teori tentang hubungan status individu dalam masyarakat, masyarakat dominan, individu dan masyarakat dalam keadaan seimbang. Yang ketiga, jika setiap orang melakukan peran-peran sesuai dengan statusnya, maka tercapailah tertib sosial. Tetapi tertib sosial selalu terganggu oleh penyimpangan sosial. Pendidikan berperan preventif dan kuratif dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, masyarakat terdiri atas kelompok dan lapisan sosial. Pengelompokan sosial bisa didasarkan pada jenis kelamin, usia, pendidikan, dan kemampuan ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan lain-lain. Kita juga mengenal kelompok primer dan sekunder, kelompok dalam, kelompok luar, kelompok permanen, dan kerumunan yang temporer. Selanjutnya yaitu yang kelima, isu utama dalam permasalahan pendidikan adalah pengelompokan sosial, pemerataan antar kelompok terutama desa, kota, dan Jawa serta luar Pulau Jawa. Yang keenam, mengenai lapisan sosial dikenal lapisan sosial bawah, menengah, atas. Ada pelapisan sosial tertutup dan ada lapisan sosial terbuka yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Ada perbedaan sikap dan kepentingan akan pendidikan antara lapisan-lapisan sosial tertentu. Lapisan sosial bawah, menengah, dan atas. Ada pelapisan sosial tertutup dan ada pelapisan sosial terbuka yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Ada perbedaan sikap dan kepentingan akan pendidikan antara lapisan-lapisan sosial tertentu. Isu dan konsep kata kunci tentang permasalahan pendidikan terkait dengan pelapisan sosial adalah pemerataan antar lapisan sosial. Selanjutnya, pada kesimpulan yang ketujuh dikatakan, karakteristik lain dari masyarakat kita adalah perubahan sosial budaya yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan meningkat. Dua teori tentang perubahan ini yaitu teori kesinambungan dan teori guncangan. Isu atau konsep kunci tentang masalah pendidikan terkait dengan perubahan yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan meningkat adalah orientasi dari masa depan atau future oriented. Dan pada kesimpulan yang terakhir yaitu pada kesimpulan yang ke-8 dikatakan strategi pendidikan yang future oriented. Artinya penyediaan akses kepada sumber belajar yang luas bagi pendidikan, penyelenggaraan yang progresif dan antisipatif, dan pendidikan yang adaptif. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu demikian yang bisa saya jelaskan. Sekiranya apa yang saya jelaskan tadi mengenai hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.